Hai, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai wisata Waduk Sermo dengan beranggotakan Gilang Danindra Caesaro 1822-14015, Isabella Alfiani 1822-14018, Agustina Octavia Mani 1822-14022, Florentinus Marcel Andira 1822-14024, dan juga Emi Sulistiorini 1822-14025. Mari kita mulai yuk presentasinya. Latar belakang, Waduk Sermo merupakan salah satu potensi wisata dan edukasi di Kulon Progo yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukit-bukit yang mengelilingi Waduk Sermo menjadikan pemandangan semakin indah. Tak berbeda jauh dengan Waduk Jatiluhur yang bisa dilihat dari Gunung Lembu. Waduk Sermo Kulon Progo adalah bendungan irigasi yang membendung Kali Ngerancah yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 November 1996. Waduk Sermo adalah sumber air bersih untuk PDAM dan untuk air irigasi persawahan daerah Wates dan sekitarnya. Selain dijadikan sebagai sumber air minum dan irigasi, Waduk Sermo juga menjadi salah satu tempat latihan dan lomba dayung. Waduk Sermo memiliki fasilitas pemancingan karena keberadaan ikan air setan merah yang merupakan ikan predator di Waduk Sermo. Selain itu, wisatawan bisa menyewa perahu wisata untuk berkeliling Waduk Sermo sambil menikmati perbukitan Manoreh. Salah satu keistimewaan Waduk Sermo bisa dilihat saat senja datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Waduk Sermo. Yang pertama ada customer segment. Customer segment merupakan konsumen tujuan dari Waduk Sermo, tempat wisata Waduk Sermo. Yang pertama adalah wisatawan domestik, yang kedua wisatawan mancanegara, ketiga peminat lingkungan alam yang asri, keempat penikmat wahana air dengan rentang usia 6-65 tahun, dan yang terakhir adalah penyuka wisata perkemahan. Selanjutnya kita ada customer relationship yang merupakan hubungan antara tempat wisata Waduk Sermo dengan para pelanggan, yaitu dengan berkomitmen dalam menjaga hubungan baik terhadap wisatawan dan membuat situs website yang dapat mudah diakses oleh wisatawan dimanapun dan memberikan penjelasan yang singkat namun menarik di mata customer. Selanjutnya kita ada channel. Channel ini adalah salah satu bisnis model yang digunakan untuk menjangkau para wisatawan itu. Yang pertama kita ada sosial media, ada website resmi, ada pengiklanan tour agent, jasa sales pariwisata, dan yang terakhir iklan radio. Kita menggunakan ini karena hal-hal yang telah saya sebutkan di atas berpotensi dapat menjangkau lebih banyak wisatawan. Yang selanjutnya adalah value propositing. Ini merupakan nilai dari tempat wisata Waduk Sermo. Yang pertama, suasana waduk yang dikelilingi hutan yang asri. Yang kedua, pelayanan staf yang ramah. Ketiga, kesigapan dalam membantu pengunjung wisata. Yang keempat, bumi perkemahan yang luas dan yang jelas indah dan bagus. Yang kelima, ada wisata eksplorasi waduk dengan kapal motor. Yang terakhir adalah berbagai kegiatan wisata yang ada di Waduk Sermo. Selanjutnya adalah key activity. Key activity ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat wisata Waduk Sermo, yaitu perawatan tempat wisata, menjalankan usaha marketing, produksi merchandise, dan pembudidayaan lingkungan wisata. Ada juga key resorts. Key resorts merupakan sumber daya yang ada di Waduk Sermo. Yang pertama kita memiliki staff guide, kita memiliki kapal motor, ahli perairan, petugas kebersihan, nelayan, kantor, dan aset wisata. Selanjutnya Waduk Sermo memiliki care partner, yaitu mitra dalam mengelola tempat wisata, yaitu pertama adalah pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, tour guide, jasa kebersihan daerah, penginapan setempat, dan warga setempat. Selanjutnya cost structure. Cost structure ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penunjangan kegiatan aktivitas di Waduk Sermo. Yang pertama, biaya pengelolaan tempat wisata, biaya perawatan waduk, biaya pemeliharaan ikan, biaya pengiklanan, gaji karyawan, biaya kebersihan, dan juga pajak. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue streaming ini adalah pendapatan yang didapatkan oleh tempat wisata Waduk Sermo. Yang pertama adalah biaya masuk objek wisata yang diperkenakan ketika para konsumen mau berkunjung ke tempat wisata ini. Selanjutnya biaya eksplorasi perahu motor. Ketiga, penjualan ikan air tawar. Keempat, penyewaan bumi perkemahan. Kelima, penyewaan lapak dagang.
keenam penyewaan penginapan, dan yang terakhir adalah penyewaan alat camping. Nah, hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas merupakan bisnis model dari tempat wisata Waduk Sermo. Selamat pagi, Blusi dan teman-teman. Saya Agustin Octavia Manik, NIM 1822140022, ingin menjelaskan tentang segmentasi pada Waduk Sermo. Nah, segmentasi sendiri terdiri dari 3, yaitu demografis, psikografis, dan geografis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang demografis. Nah, demografis pada segmentasi Waduk Sermo ini terdiri dari 5. Yang pertama ada gender, siklus hidup, pendidikan, pendapatan, dan kelas sosial. Demografis yang pertama ada gender. Gender, saya memilih pria dan wanita karena wisatawan yang ada di Waduk Sermo bisa pria dan ada juga yang wanita. Lalu yang kedua ada siklus hidup. Siklus hidup pada demografis ini yang bisa berwisata pada Waduk Sermo ada lajang yang sudah berkeluarga maupun yang sudah menikah. Lalu yang ketiga ada pendidikan yang dapat berwisata ke Waduk Sermo itu bisa mahasiswa, pelajar, ada juga orang yang tidak memiliki pendidikan itu juga tetap bisa berwisata di Waduk Sermo. Lalu yang keempat ada pendapatan 500.000 sampai 3 juta. Kenapa saya memilih 500.000 sampai 3 juta? Karena menurut saya di sekitar Waduk Sermo itu masih banyak orang yang memiliki pendapatan yang sangat rendah, dan juga tiket masuk Waduk Sermo itu harganya hanya Rp2.000. Lalu yang terakhir ada kelas sosial. Saya memilih kelas sosial menengah ke bawah karena menurut saya masih banyak di sekitar Waduk Sermo, masih banyak golongan sosial di sekitar Waduk Sermo yang golongan tingkat pendapatan masih rendah, tingkat pendidikan juga masih rendah, dan kekayaannya juga masih sangat rendah. Jadi saya memilih kelas sosial adalah kelas sosial menengah ke bawah. Lalu segmentasi yang kedua ada psikografis. Nah, di sini saya memilih psikografis ini untuk orang-orang yang punya gaya hidup sering menghabiskan waktu liburan dan waktu santai bersama keluarga, sendiri, teman-teman, dan tim grupnya sendiri untuk menghabiskan waktu dari aktivitas mereka yang padat dengan menikmati sunset dan keindahan pada Waduk Sermo. Yang banyak orang bilang itu Waduk Sermo itu mirip sekali dengan Danau Ranukumbolo yang terletak di Gunung Semeru. Dan kita juga bisa melihat orang-orang yang berlatih atau ingin lomba dayung yang terletak di Waduk Sermo. Lalu yang ketiga ada geografis. Nah, secara geografis ini Waduk Sermo terletak dengan posisi geografis berada pada 75 derajat lintang selatan dan 110 derajat 10 bujur timur. Waduk Sermo ini merupakan badan air terbuka yang berlokasi di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dengan volume tampungan kotor 25 juta mili air. Dan Waduk Sermo ini juga merupakan satu-satunya waduk yang dimiliki pemerintahan Provinsi DIY. Nah, Waduk Sermo ini dibangun untuk keperluan pada musim kemarau untuk suplesi irigasi di daerah irigasi pengasi. Dan Waduk Sermo ini juga digunakan untuk pendapatan petani dan meningkatkan kesempatan kerja di daerah sekitarnya, seperti mereka yang mengadakan sewa tenda, lalu mereka mengadakan sewa mobil untuk foto prewedding. Nah, itu merupakan kesempatan kerja untuk mereka yang ada di daerah Waduk Sermo tersebut. Lalu yang kedua ada targeting pada wisata Waduk Sermo ini. Kami menargetkan usia 2-50 tahun, baik itu wisatawan lokal atau mancanegara yang sangat menyukai wisata air dengan pemandangan sunset dan bukit-bukit yang sangat indah. Selain itu juga wisatawan yang sering mengikuti latihan atau lomba dayung itu termasuk target dalam wisata Waduk Sermo ini, karena sering sekali Waduk Sermo ini digunakan untuk orang-orang yang berlatih dan lomba dayung. Selain itu, kami menargetkan wisata Waduk Sermo ini juga untuk para wisatawan yang sekali ingin menghabiskan waktu di Waduk Sermo dengan cara menginap, karena sekarang di Waduk Sermo sudah ada fasilitas camp. Jadinya sekarang
Kami menargetkan juga kepada wisatawan yang ingin menginap dan menikmati pemandangan Waduk Sermo di pagi hari. Selain itu, target wisata kami adalah wisatawan yang ingin melakukan foto prewedding, karena pemandangan Waduk Sermo ini sangat indah, seperti airnya jernih, lalu di sekitar waduk itu terdapat bukit-bukit, jadi banyak orang yang melakukan foto prewedding di Waduk Sermo, dan juga banyak sekali spot-spot foto yang terdapat di Waduk Sermo, sehingga kami menargetkan juga untuk para orang yang ingin foto prewedding di Waduk Sermo. Lalu yang terakhir ada positioning. Positioning pada Waduk Sermo ini menempatkan tempat wisata Waduk Sermo sebagai waduk dengan keindahan sunset, keindahan air yang jernih, dan keindahan bukit-bukit yang ada di sekitar waduk tersebut, dimana kita bisa menikmati pemandangan dan banyak sekali spot-spot foto yang menarik, dan kita bisa melihat berbagai pemandangan yang indah di sekitar Waduk Sermo dan melihat para wisatawan yang berlatih atau ingin lomba dayung. Keanekaragaman yang ada di Waduk Sermo ini bisa mempromosikan wisata Waduk Sermo sebagai wisata air dengan pemandangan bukit-bukit dan sunset yang sangat indah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emi Sulistiorini, NIM 1822140025. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu aspek bauran pemasaran. Di dalam aspek bauran pemasaran pariwisata terdapat 8 P. P yang pertama yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu baik yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat memenuhi kebutuhan utama serta keinginan konsumen agar terpuaskan, menurut Laksana tahun 2008. Nah, di dalam produk itu sendiri terdapat 3 unsur yang membentuk suatu produk pariwisata. Unsur yang pertama yaitu daya tarik. Nah, daya tarik dari Waduk Sermo itu sendiri adalah bentangan air yang dikelilingi rumput yang hijau dengan beberapa spot foto dan pemandangan yang indah lainnya. Selain bentangan air dan rumput yang hijau, Waduk Sermo ini juga sangat cocok untuk menikmati sunrise maupun sunset. Banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk camping di Waduk Sermo itu sendiri. Unsur yang kedua yaitu fasilitas. Waduk Sermo itu sendiri menyediakan fasilitas seperti toilet, parkir yang luas, tempat istirahat, tempat camping, kuliner, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu kemudahan. Kemudahan akses jalan menuju Waduk Sermo yang sudah bagus dan mudah dijangkau, sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Waduk Sermo. Waduk Sermo itu sendiri juga sudah dapat diakses melalui Google Maps. P yang kedua yaitu price atau harga. Harga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pembeli dalam memutuskan untuk membeli atau tidak membeli terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, harga tiket masuk Waduk Sermo itu sendiri cukup terjangkau, yaitu Rp6.000. Wisatawan dengan mengeluarkan Rp6.000, maka wisatawan akan menikmati pemandangan yang indah. P yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat yang menarik bagi konsumen adalah tempat yang paling strategis, menyenangkan, dan efisien, menurut Suryana tahun 2013. Di dalam tempat itu sendiri terdapat lokasi. Nah, Waduk Sermo itu sendiri berlokasi di Kulon Progo. Selain lokasi, terdapat kemudahan akses. Kemudahan akses jalan menuju Waduk Sermo sudah bagus dan mudah dijangkau oleh kalangan manapun. Selain itu, Waduk Sermo juga sudah dapat diakses melalui Google Maps. Namun jarak antara kota Jogja menuju Waduk Sermo cukup jauh. Akan memakan waktu sekitar 2 jam.
Yang selanjutnya ada daya tarik. Daya tarik dari Waduk Sermo itu sendiri adalah bentangan air yang dikelilingi oleh rumput yang hijau. Namun ketika musim kemarau, rumput yang hijau itu akan berubah menjadi rumput yang kecoklatan. Dengan rumput yang kecoklatan itu sendiri, Waduk Sermo akan tetap memiliki pemandangan yang indah. Selain hal tersebut juga, Waduk Sermo sangat cocok untuk menikmati sunrise maupun sunset. Yang selanjutnya ada parkir. Nah, Waduk Sermo itu sendiri menyediakan parkir yang luas, sehingga akan banyak wisatawan yang datang ke Waduk Sermo itu sendiri. Dan selanjutnya ada keamanan. Nah, keamanan di Waduk Sermo itu sudah bagus. Namun, para wisatawan tetap dianjurkan untuk tetap berhati-hati. P yang selanjutnya yaitu promosi. Nah, pengelola Waduk Sermo itu sendiri berusaha untuk mengenalkan produk dan jasanya ke pasar melalui strategi promosi. Waduk Sermo itu sendiri melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Selain media sosial tersebut, ada juga melalui website ataupun brosur. P yang kelima, yaitu people atau orang. People yang dimaksud di sini adalah beberapa karyawan yang mengelola Waduk Sermo. Nah, karyawan tersebut akan berfungsi sebagai penyedia jasa atau service provider. Dalam penyedia jasa, sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Ketika karyawan memberikan servis yang baik kepada para wisatawan, maka para wisatawan akan merasa puas. Para wisatawan akan berkunjung kembali ke Waduk Sermo selain melihat pemandangan yang ada di Waduk Sermo juga karena karyawan yang ada di Waduk Sermo baik. P yang keenam, yaitu proses. Proses merupakan gabungan semua aktivitas yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen, menurut LUPOAD tahun 2001. P yang selanjutnya yaitu programming atau program. Waduk Sermo itu sendiri melakukan programming dengan melakukan perbaikan dan menambah spot foto agar selalu memberikan kenyamanan dan pemandangan yang indah, sehingga para wisatawan akan merasa puas dan kembali berkunjung ke Waduk Sermo. P yang terakhir yaitu packaging atau kemasan. Waduk Sermo itu sendiri dikemas dengan meningkatkan daya tarik produk wisata dengan cara nilai atau harga. Harga di sini yang dimaksudkan adalah pemandangan dari Waduk Sermo itu sendiri. Selain itu, terdapat kemudahan dalam mengakses, kualitas, kemudahan penganggaran dan perencanaan, minat khusus, dan menarik kegembiraan. Dengan adanya hal tersebut, maka akan meningkatkan daya tarik konsumen terhadap wisata Waduk Sermo. Karena hal tersebut sudah mencakup semuanya, maka wisatawan tidak akan menolak untuk berkunjung ke Waduk Sermo. Setelah dari berbagai hal dari presentasi yang telah kelompok kami sampaikan tadi, dari presentasi mengenai Waduk Sermo ini kami dapat menyampaikan dan kami dapat menarik kesimpulan. Jadi Waduk Sermo ini adalah objek wisata yang masih dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Ini karena Waduk Sermo itu sudah menjadi destinasi favorit masyarakat Jogja, dan juga Waduk Sermo memiliki keindahan yang luar biasa jika dikembangkan lagi. Misal seperti dengan adanya perkemahan yang permanen, tidak seperti perkemahan yang sekarang ini, kemudian dengan menambahkannya water sport seperti kano, seperti itu akan menjadi daya tarik yang lebih lagi untuk mengembangkan Waduk Sermo. Dengan hal ini juga, dengan fasilitas penunjang ini, Waduk Sermo ini juga bisa jadi objek wisata yang berskala nasional dan menjadi destinasi unggulan warga Jogja, terutama warga sekitar waduk. Nah, kenapa terutama warga sekitar waduk? Karena jika objek wisata ini semakin terkenal lagi, maka warga sekitar waduk pun akan merasakan
hasilnya. Seperti misal mereka bisa membuka rumah makan, kemudian penginapan, itu dapat meningkatkan taraf hidup warga sekitar Waduk Sermo, dan pemerintah pun juga bisa turut ambil bagian dalam pengembangan ini dengan misalnya memberikan bantuan-bantuan pembangunan dengan mengalokasikan APBD ke Waduk Sermo untuk pengembangan yang lebih jauh lagi, karena Waduk Sermo sejauh ini pengembangannya belum memiliki perkembangan yang cukup baik seperti itu. Oleh sebab itu dari PPT yang telah kelompok kami buat ini, kami berpendapat seperti yang saya sampaikan tersebut. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan kata-kata. Terima kasih.